Ari berjamaah paling hebat berjamaah sholat apa? Berjamaah yang paling hebat berjamaah sholat apa? Sholat subuh. Berjamaah yang paling hebat ranking pertama berjamaah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Manana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza nazalat ahadun minas sama surrifat an ummaril masajid. Pertama-tama puji syukur berasal-asali panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam dan mudah-mudahan senantiasa tercurah ka junjungan urang sadayana Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemegang kunci syafaatul husna, nyatanakan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pakasa Master of Ceremony mengatur waktu para kasihan waktu dan bersyukur dimuliakan. Pemirsa, Ketua DKM beserta jajaran, Ketua Panitia beserta dengan aparatur pemerintahan, oge teu hilang kaguru urang sadayana anu sepuhan pangaosan di Masjid Jami Kelurahan Angleng beserta keluarga besarnya, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anu di luar di lebet anu sadayana mesti dihormati anu Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dina saat tepatnya dinten Sabtu Habib 27 Rajab urang sadaya dipilih ku Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dina tempat anu mulia nyatana masjid, dipertemukan dina acara anu mulia nyatana Qaulul Ilmi nu dikemas dengan acara peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan anu hadir tanpa kecuali nomor hiji sing dipanjangkeun yuswa sareng-sareng. Nomor kedua, perjuangan ahli masjid sadayana, pengorbanan hamba Allah sadayana nu dipimpin ku panitia demi ngawujudkeun ieu acara nu didasari ku manaan ikhlas. Mudah-mudahan pengorbanan urang di dunia teh ku Allah Subhanahu balas kalian bentuk bonus barokah bari pengurangan pahala jeung ganjaran yang sampun
Nomor katilu hadir umumna generasi kepala 4 kepala 5. Berarti hidup di alam dunia menuju memanfaatkan umur sisa. Mudah-mudahan dalam rangka memanfaatkan usia sisa hirup kehidupan orang saya sing terarah ayat bimbingan rahmat ridho serta firman Allah Subhanahu wa taala. Para warga sadayana bola bertele-tele kumari time Islam. Waktu adalah dalam. Kurang ngobrol Abu 10 kira 3 menit dia maksimal sawangan 11 paling lambat. Para ibu sadayana, para bapak sadayana, sesuai sarana tema, mari kita baca bersama mengiring baca hutang al-Lunas. Nah, nanti kita tahu sama kita peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan sholat berjamaah dalam membentuk pribadi yang disiplin dan istiqomah. Nomor kahiji tugas Al-Quran adalah kita tingkatkan sholat berjamaah. Apa hebatnya sholat berjamaah? Pertama, perintah Allah dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi berjamaah itu bukan perintah ustaz, berjamaah itu bukan perintah kiai, tapi langsung perintah Gusti. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Dalam tata bahasa pesantren disebutnya majaz mursal mimba bidul juz wa iratul qul ay sallu ma'al musallin. Kalian harus sholat beserta orang-orang yang sholat, yaitu berjamaah. Apa hebatnya berjamaah? Hebatnya berjamaah hiji nu geuring kanyahoan. Terus dan utara masjid artinya mana mau Pak RT disalahkan, Pak RW disalahkan, DKM, DKM berdegong, tadi berdegong, Bapak tidak kemana. Dan juga masih pakai kontrol 2 liter ke ayah pasti DKM harus lain Bapak yang sama aja, terus 2 liter, oh tidak tahu juga. Hebatnya berjamaah adalah membentuk pribadi disiplin jadi kayak hijilah. Kedua, hebatnya berjamaah adalah kurang terkontrol. Hubungan sosial terjadi dengan hebat banget. Pada di sini ngobrol sama pemirsa, di Demang penuh dengan pengajian yang fokus terus. Pada tinggal ibu anu mana? Dan antara kos penuh. Dan dalam sisi istiqomah kami konsisten, komitmen, teguh pendirian. Daun kalimat tidak ada walaupun kebukan duit sekali ngaji tetap ngaji. Nomor kedua, hebatnya berjamaah mencari persamaan. Di masjid tidak ada manusia kelas 1. Di masjid tidak ada manusia kelas 2. Badai pejabat, badai rakyat pasti waktu sujud, waktu rukuk. Begitu lebar ke masjid, pada kiai, pada masyarakat, caca, mena, kaya, miskin, jagung, penek, hidup, bodas, cungkring, tipis, pasti. Begitu asik ke masjid, ternyata masjid itu tempat mencari persamaan. Akhirnya kan cari yang seneng, lapar, apa? Kita peminjam yang rajin ke masjid, biasanya manana selalu di bawah. Di mana selalu di bawah di hadisnya man tawaddo'a rafa'ahu. Barang siapa yang rendah hati, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Wa man takabbara wallahu, kata Nabi, barang siapa yang sombong, tidak mau bersosialisasi, alim bergaul di masjid, siap-siap akan dihinakan. Lamun dihinakan sujami salapur gampang, masih kena yang presiden yang menghargai. Tak kira manusia dihinakan Allah, wajal anuhul lanun. Jangankan manusia, jangankan malaikat,
tumbuh-tumbuhan yang kaya, jalan dilewati, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, HP bakal ikut mengutuk karena Allahnya benci. Tahu tuh? Kadang-kadang kerja, barang kerja yang kabarnya, kalilah grup lambat cinta. Ibu bapak-bapak ditaruh langsung berjamaah. Hari berjamaah paling hebat berjamaah sholat apa? Status mending jawab daripada benar itu memahami karena pemateri saya kan pada dia berjamaah yang paling hebat berjamaah sholat apa? Sholat subuh. Tapi tak benar. Namanya perbedaan adalah warna. Dia warna kerudungnya sama tidak? Sama itu pasti ada. Itu hebatnya Islam. Dan penemuan yang penting satu tujuan adalah ridho Allah. Jawaban Abdurrahman dalam Fathul Juz 2. Karena kan saya itu Al-Balibali muridnya Profesor Fikih Rektor Al-Azhar Mesir yang bernama Syekh Abdul Ahmad bin Hajar Al-Haytami dengan karya fenomenal adalah Ummah. Berjamaah yang paling hebat ranking pertama berjamaah sholat Jumat. Terus hari sholat subuh yang dirasa sampai terus kabarnya hari sholat subuh yang tepatnya dirasa hari sholat Jumatnya juga jadi berjamaah yang paling hebat ranking pertama sholat karena menguasai di mana ilmu aman, pengetahuan aman, rizki otomatis ditambah amin. Jangan mengharap penghasilan bertambah kalau ilmu menurun. Tetap jangan belajar kelabel kontrak, berkah naik, balanya dicalokin naik, ini harga buku naik. Catatnya, yang pertama berjamaah ranking pertama berjamaah sholat. Yang kedua berjamaah sholat subuh hari Jumat. Karena Jumat itu Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Entah barang siapa yang membaca sholawat hari Jumat atau malam Jumat 80 kali, namanya sholawat unik, maka dosa 80 tahun akan diampuni. Hadisnya dalam kitab Irsyadul Ibad bab Jumat karangan Syekh Zainuddin. Kata Rasul, barang siapa yang membaca sholawat unik hari Jumat atau malam 80 kali, dosa 80 tahun akan diampuni. Besok kita baca ya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Atau panorama maksiat dan tobat terus doakan atau istighfar dulu. Sementara dijauhi memanggil ajal tiba mau menyebut tidak pernah memberikan. Umat antisipasi dan Nabi memberikan solusi. Barang siapa yang membaca sholawat unik 80 kali dengan niat melaksanakan Al-Quran, karena sholawat diperintahkan langsung oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Jadi bersolawat itu langsung perintah Gusti. Nah, di mana muslim oleh tiap malam Jumat atau hari Jumat membaca sholawat unik berapa kali? 80, maka dosanya yang dilakukan 80 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagian najami ketika meninggal dunia dosa telah diampuni. Sengsara manusia ketika meninggal dunia dosa belum diampuni. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Kamu banyak-banyak, lu banget tapi nyakok. Terus Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Pan abdi mah hayang apa sah? Pan abdi mah hayang pelos. Pan abdi mah hayang bumi. Tong wakan nembutan buah.
ngaji lah beres. Dan beres ngaji pasti subuhan. Terus eta wareg heula tuang heula. Tuang heula namanya wareg. Salat heula kasurugan heula. Salat heula. Hamil heula kita heula. Beres. Nah budu heula nasta'in heula. Dina Fatihah. Nah budu kan. Nah budu itu kerja. Nah budu itu pengabdian. Kakana nasta'in. Ngadoa heula tiga heula. Ngadoa heula kan. Nasta'in. Kurang mah fokusnya bersolawat. Ketika bersolawat mungkin 80 kali dosanya ampuni, maka proposal doa akan segera di-ACC. Kenapa wirid tidak cair? Kenapa doa tidak dijawab? Bukan Allah dolim, karena awak kurang kotor kering. Jadi doa berarti dipakai nomokan dosa. Harus baik, nah kita yang nggak bisa ini cara sana ini. Ya, benar. Cara kedua, poin kahiji, yuk kurang kepada Nabi Abdurrahman, kurang bersolawat bumi minimal berapa kali? Yang kedua, kita harus meyakini seyakin-yakinnya di akhirat nanti kita tidak akan selamat dengan amal masing-masing, kita tidak akan selamat dengan ibadah masing-masing, terkecuali mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad. Jadi berjamaah hari ini berjamaah Jumat, sholat Jumat. Yang kedua berjamaah sholat subuh pada Jumat. Yang ketiga berjamaah subuh selain Jumat. Yang ketiga. Yang keempat berjamaah sholat isya. Ini saja obat. Jadi kita akan cara kita. Bapak sebagaimana kalau kerajaan jawab pertanyaan mau jawab buka. Jadi berada di TOS. Keempat berjamaah sholat. Yang kelima berjamaah sholat asar. Karena Al-Baqarah menjawab abidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanidin. Asar itu disebutlah sholat wusta karena ke depan dua, di belakang dua. Mana di belakang? Subuh dan duhur. Mana di depan? Maghrib dan oh itu berarti asarnya disebutlah sholat wusta. Berapa? Kelima. Yang keenam berjamaah sholat duhur. Sholat duhur. Berapa? Nah, yang ketujuh alias yang akhir berjamaah sholat maghrib. Tuhnya kasih bungsu mas selesai. Ya. Maghrib di mana ke pasti biru. Apa kita favorit yang bungsu. Terus minimal tahu kan? Kenapa? Pertama berjamaah langsung perintah Gusti Allah dalam Al-Baqarah. Kemudian tingkatan berjamaah, yang pertama berjamaah sholat Jumat, yang kedua sholat subuh hari Jumat, yang ketiga sholat subuh selain Jumat, yang keempat berjamaah sholat Isya, yang kelima berjamaah sholat Asar dan Asar, yang keenam duhur, yang terakhir maghrib. Kenapa kita harus berjamaah? Mau tidak mau sebagai muslim yang berpedoman kepada Al-Quran, Allah telah menegaskan innahu lakum aduwwun. Dalam surah Yasin, sesungguhnya setan musuh yang paling nyata. Kenapa setan disebut musuh yang paling nyata? Memusuhi kita, tapi kita tidak bisa melawan. Namanya tidak dijalin. Betul. Kami katakan kalau lupa kebalik kan? Setan itu makhluk Allah. Tugasnya menggoda manusia. Maka bagi manusia tidak bisa melawan dengan dirinya, tidak bisa melawan dengan ibadahnya. Namanya setan juga yang ditugaskan menggoda kita oleh juragannya, bukan kelas-kelas RT. Terus kan di nama di dia terus jalan aku ibadahnya punya setan kelima setan bupati. Jadi tuna terus jalan. Bagaimana kita berlindung dari setan agar tidak masuk dalam perangkap setan? Ada seorang ulama yang bernama Syekh Nasr dengan julukan Imam Faqih. Beliau lahir di
Samarkand atau Samarkand, kota bagian negara Uzbekistan. Namanya Nasr. Punya julukan Faqih karena selesai mengarang kitab yang bernama Taqiyul Ghafilin, peringatan orang-orang lupa. Kitab tersebut dibawa jauh ke Rawdoh yang ada di Masjid Nabawi. Semoga yang dulu segera mendapatkan bagian di sana. Amin. Kemudian Syekh Nasr membawa kitab tersebut, karya tersebut ke Rawdoh dan bermalam di Rawdoh. Pas berbobo nyimpen video kapan tukang Nabi Muhammad. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad itu asli, karena Nabi Muhammad tidak bisa diduplikat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, Nasr, bahasa Durman itu bawa apa? Kitab. Tanya, kitab apa? Taqiyul Ghafilin, baru selesai dicetak. Mana Rasul? Dia nyari. Akhirnya dia kitab bicara kepada Rasul. Bicara kepada Rasul. Di kekelek masih sunat. Di ayun-ayun dinabokan kosor. Akhirnya sahabat Rasul panggil dia canaki. Nah, Kanjeng Rasul mengeluarkan kata Faqih. Maka beliau punya julukan dengan tapaul Imam Faqih, Abu Lais As-Samarqandi. Kata Imam Faqih, Husunul mukmini salatan. Benteng orang mukmin ada 3. Berapa? Kalau kita ingin selamat dari perangkap setan, kalau kita ingin selamat dari bujuk kain setan, maka berlindunglah di balik 3 benteng. Yang pertama, benteng orang mukmin itu al-masjidu, yaitu maka orang yang rajin ke masjid, baik sholat berjamaah ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian, setiap umat Islam yang rajin ke masjid berarti mereka sedang berlindung di balik benteng, tidak akan mudah untuk dijebak oleh setan. Amin. Dan sahabat Nabi Rasul, al-masjidu baitul kulli taqiyyin. Masjid itu tempatnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kami hanya pernah jadi takwa dan hadir siang ini. Amin. Langsung selfie gini. Langsung selfie, update status, tulisan dan tangannya, inilah potret orang takwa. Kata Rasul, masjid itu tempatnya orang takwa. Kalau surga untuk orang takwa, untuk kiai orang takwa. Tidak ada ayatnya al-jannatul uiddat kiai, ayat palsu. Ada tidak ayatnya surga disediakan bagi pejabat? Tidak. Tapi kalau untuk orang takwa ada dalam Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang penuh dengan kenikmatan disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa? Kata Nabi dalam kitab Ad-Da'wah Utama, lafaz la ilaha ala najami wala li abiyadu ala aswada illa bi taqwa antum min adama wa ana min turab. Tidak ada klasifikasi. Mau Arab, mau Nangle, pandangan Allah sama. Di mana datang orang-orang berkasih nama Eka Allah tercium tangan, mereka Arab berkrim singa. Arab dan Abu Jahal orang mana? Berapa? Terus Abu Lahab orang mana? Abu Gosok. Ibu menghormati orang yang jelas-jelas kita tahu betul. Pertama orang tua betul, yang kedua mertua betul. Kemudian guru-guru kita walaupun mengajarkan satu hukum. Kenapa? Dalam Iqolul Himam salah alih kamil praktisi mawa sayyidolahu pas sayyidohu. Barang siapa yang tidak punya guru, gurunya adalah setan. Hampir yaitu generasi milenial kurang sebagai pilot proyek hampir membuktikan didikan seorang guru karena yang pertama harus dikenalkan kepada anak bukan di Naruto.
bukan uping itu, tapi bagaimana mereka mengenal nabinya tercinta. Terus, karena ini terus itu, ibu ayah Nabi Muhammad diangkat Nabi di suatu barang 25 tukang mas pastinya malah, anda tanya malah deh, amas nanti maksudnya. Nabi Muhammad diangkat Nabi usia berapa? Diangkat Rasul usia berapa? 40. Isra Mi'raj usia berapa? Itu kan dahulu malah. Isra Mi'raj usia 52. Oh kan sangat jauh kan? Usia 50. Nabi Muhammad waktu perjalanan Isra nyaman-nyaman saja atau banyak berat? Banyak berat. Maka bagi muslim dan muslimah lain, saudara Abdurrahman tercinta, kalau ingin mencapai titik tujuan, Tuhan sila fokus. Sekali ngaji tetap ngaji, sekali rajawan tetap rajawan, sekali ibadah tetap imam kumaha tidak badai ngawas. Dia badai kemana? Badai ngawas ke masjid kelurahan lain, mending kurang shopping juga. Beda. Nabi Muhammad itu bukan gampang. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina, antar negara dari Masjidil Haram sampai Nabawi saja 500 km. Nabi Muhammad diangkat dengan coba dan ujian. Itu gambaran. Kenapa Nabi Muhammad ini digoda? Gambaran untuk umatnya bagi siapa saja yang ingin segera mencapai puncak kejayaan, fokus ke titik tujuan, jangan berpaling kanan kiri. Amin. Disebutnya istiqomah. Gak ada apa ya? Haji dingin juga nggak ada mana. Anjina mantek simpuli dan tidak kapal rompok. Dia simpuli kekedah dia dan makanan rompok. Bahkan haji dingin simpul kami. Di mana dia? Di mana kayak kamar simpuli di bawah sapori? Dan bawah sapori itu sering kan sapori simpuli. Namanya tinggal di badan di kantor mencari. Oksigennya badan bukan napas apa sih sering dia kan jadi gimana kolega kita di kota lampu di lembur lampu di sini karena kita bisa jalan bisa di kaum Sukabumi masuk di dia memang aja jalan jadi paling bangsa orang siluman dan yang masalah singkat kami karena di syukuran simpulin kemarin syukuran pembawaan pesantren salah dari orang kali di obat aja dari hadir dengan tegak tampil simpuli kembali simpuli ibu yang ada depan tamu tidak mampu saya kurang sholat mohon salah doanya simpuli kami yang bisa kembali darinya. Kedua, benteng umat Islam yang pertama adalah masjid. Umat aina Indonesia sedang bencana. Contoh, setelah aina gempa bumi menghantam Cugenang, gempa bumi pindah ke Jayapura. Namanya alasan simpulin gak kurang kali jadi itu Jamal di Jayapura. Alasan bendahara Sekda Pakuana kapultur disahadatkan di simpulin gak salah 5,6 skala terkarung sih Jayapura. Jayapura belum selesai sampai sekarang masih disusul dengan gempa susulan. Ternyata turunan timur. Apakah mungkin Sukabumi kena? Mungkin saja. Tapi umat Islam jangan kecil hati. Melalui peringatan Isra Mi'raj siang ini, Nabi menjamin idza nazalat ahadun minas sama suripat antum mal masajid. Ketika bencana turun dari langit, ketika musibah turun dari langit, ketika petaka turun dari langit, maka bencana tersebut akan dihindarkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Bukan masjid pembangunan. Bentar kalau jabat tarah ke mana? Taranya, bahasa lain betul. Kedua ada simpulnya ke nama. Yang lima total tarah. Jadi di catatan DKM itu kayak Nabi Sieta gitu. Siapa saja yang rajin memakmurkan masjid dengan kegiatan ibadah, ketika bencana turun, orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah. Keperangan masjid itu sudah panggilan keperangan saya. Namanya kan memakmurkan masjid itu bukan tugas individu. Memakmurkan masjid itu tugas umat Islam.
buka dalam surah At-Taubah ayat 14. Surat apa? Ayat baca dong. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Siapa saja yang punya keimanan kepada Allah, siapa saja yang punya keimanan kepada hari akhir, punya tugas memakmurkan masjid ini. Al-Muhajirin makmur. Makmur itu isi makmur, bukan temannya si Sulaiman itu. Makmur teh rame di sini. Laporan masih diberi data otentik bahwa di sini makmur karena penuh dengan kegiatan pengajian Allah. Karena di akhir zaman, Pak, Nabi telah memprediksi 14 abad yang lalu. Layak tianna ala nasi zaman layak kominal Islam illas walau minal Quran illas wa masajiduhum yawmin akhir. Kata Nabi 14 abad yang lalu, di akhir zaman masjid akan mewah, masjid akan megah, tapi saya kosong dari kegiatan ibadah. Terus tapi dia enggak Allah sipir kita tampuna dulu tiana pasagi alam kebanggaan tuh kan kita harus meyakini di hari kiamat nanti setelah proses interogasi atau hisab kita akan masuk surga melewati satu jembatan. Jembatan apa? Di sini jembatan Cibuning. Jembatan tersebut dalam tabel kabar 1000 tahun turun, 1000 tahun datar, 1000 tahun naik. Berarti berapa tahun? 3. Mungkinkah fisik yang seperti ini berjalan 3000 tahun? Tidak. Depan masih gede terus. Jangan kecil hati wahai saudaraku. Walaupun fisik kita lemah, tenaga lemah, tapi kita punya andalan satu-satunya Al-Muhajirin. Amin. Masjid inilah yang akan dijadikan kendaraan umum mengangkut ahli masjid melewati jembatan 3000 tahun langsung masuk surga. Amin wani masjid makanya. Nah itu terus nanti kita dua apa ya? Terusnya Al-Muhajirin di sini karena istiqomah. Mungkin bakal apa? Maka ada musuh masjid terangnya merek. Terangnya di model ya ketika masjid murah gitu kan. Ayo terangkan masjid malah apa? Apa mungkin rumah sakit? Ya Allah, amin. Inilah kendaraan harta benda yang dibanggakan akan ditinggalkan. Anak istri tercinta akan ditinggalkan. Ternyata kendaraan satu-satunya adalah masjid. Siapa drivernya? Imam Sok Imam Hadir. Itulah driver jurusan surga. Oh, tapi tidak mau helm. Siapa kondekturnya? Al-Fatih. Tukang ada nanti kondektur. Ya salat, mari sholat, mari bobor. Tapi ada satu mirip-mirip kondektur mencari penumpang tapi tidak pernah ikut. Calon. Sokanya mana pilih laut Pasifik, mana ada bantuan. Tadi kita sales ada. Beres ada, gue benar balik. Malah ya. Pertama, benteng umat Islam di akhir zaman agar diselamatkan oleh Allah dari perangkap setan. Yang pertama adalah masjid. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi ahli masjid. Yang kedua, benteng orang mukmin untuk menghadapi perangkap setan. Wadikru, yaitu dikir beritahu dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Surat apa? Ayat 40 di antaranya ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan. Kembali masjid Habib bulannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkurullah, kalian harus berzikir kepada Allah. Kalian harus mengingat Allah. Sabaraha hiji Gusti anu dikirna dzikron katsira, dikirna yang banyak. Tong sama ya hadisna Abdul Maqud ana wa nabiyyuna min qabli, ucapan yang paling utama yang dibaca kaula nabi dan dibaca oleh nabi-nabi sebelum kaula, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat disebut zikir itu. Salat dikir bukan hanya sholat Tuhan, wa aqimis sholat dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat juga di membaca Al-Quran, zikir, baca subhanallah, zikir, sholat sunnah, zikir, hadir pengajian, zikir, keimanan, zikir, rajaban, zikir. Terus zikir masuk. Jaminan kedua dalam Fathul Mu'in juz 2 bab lain, maka akhir kalamihi la ilaha illallah, kata Nabi barang siapa akhir ucapannya sebelum melepaskan nyawa sempat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dakhala jannah, dijamin oleh seorang insyaallah pasti akan jadi ahli surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal dikir benteng orang mukmin berapa? Ngan jami ke separuh kau, paruh teteli dikir, maka kau digoyang. Dan digoyang semaribu. Bapak lagi ngambek kamu udah kenapa yang dikir? Kau goyang dulu, tapi lu kok beres ke depan naon deh, beres dari. Sampai betul. Santai itu sama. Makanya upami jami kedua dikir, mau digoyang-goyang bumi, mau digoyang-goyang tapi dah Allah goyang dengan tempatnya diperuntukkan bagi orang yang malas berzikir. Kurang apa? Maaf, amin. Boleh berzikir sepertinya jika la ilaha illallah di atas sholat. Berapa balik? Berapa saja. Yang penting patokan al-ahzab satu, dzikron katsira, dzikirnya yang banyak. Kalau satu disebutnya tunggal, kalau dua disebutnya ganda, kalau tiga disebutnya banyak. Jamak berarti yang disebut banyak minimal berapa kali? Tiga. Biasanya bisa berapa? Tiga. Terus 165 berarti di jamaah jadinya. 165 betul kuning dan lima. Ibu seberapa? Pikirnya banyak. Ada catatannya. Cara ini biji benteng kurang harus dipegang, benteng kurang yang harus dijaga adalah masjid alias memakmurkan masjid. Yang kedua harus banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, benteng orang mukmin adalah watilawatul Quran, rajin membaca. Siapa saja yang rajin membaca Al-Quran, orang tersebut sama dengan diam di dalam benteng. Orang yang rajin membaca Al-Quran tidak mudah terpengaruh bujuk rayu setan, amin. Yang mudah terperangkap setan orang yang jauh dengan Al-Quran. Dan Quran benteng di Al-Quran. Al-Quran pagi, Al-Quran pagi juga. Al-Quran siapa saja yang membaca dan yang mendengarkan pahalanya sama betul. Al-Quran sanaos terang hartosna tepal. Alif lam mim. Terang hartosna. Apa kita alif lam mim berapa huruf?
lam. Satu huruf akan diberi pahala 10 kebaikan. Membaca alif lam mim saja sudah disediakan berapa? 30. Coba ya. Emang paling ibu di pasar pula. Bawa sekedar kisah si Ramadan nama? Ada dulu. Sama-sama. Makanya rejim ke saya. Orang yang membaca Quran, kata Nabi dalam tafsir Ibnu Katsir juz pertama karangan Syekh Ismail Al-Huda, orang yang membaca Quran sedang ngobrol dengan Allah. Maka haram hukumnya ketika Al-Quran dibaca ngobrol. Kenapa haram? Tidak menghargai siapa yang berfirman. Ini kalam siapa? Jadi jangan lupa keren, jangan lupa di bawah mana baca Quran. Kurang apa aneh? Perekonomian tidak stabil, pemasukan tidak jelas. Ada ngobrol di Allah kedua. Resepnya jauh. Jangan mencurahkan masalah kepada orang yang punya masalah. Disebutkan cekal apa jebut yang mana? Coba menjadi wawas, kalau yang lagi jadi betul. Dan menjadi wawas teh, kami masalah kita biasa pokoknya nyamuk. Yang menjadi betul mah kami masalah pokoknya ayat titik kedua. Ngobrol aja yang salah. Jeng Allah Bani, Allah yang maha kaya, Al-Mubi, Allah yang memberikan kekayaan. Allah memberikan perintah sholat, tapi sholatnya bukan untuk Allah. Allah memberikan perintah ibadah, tapi ibadah bukan untuk Allah. Kan hebat? Mengimaran sholat kesalahan Allah, ngasih fasilitas sholat kesalahan Allah, mengadaan sholat kesalahan Allah, mengirim pengajar sholat kesalahan Allah, ada kuliahnya yang salah. Gue kena amat. Untuk yang paham itu mau yang berbeda. Tinggal dalam surat Toha, surat apa? Surat Toha ayat 124, 125, 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Wa man a'rada an dzikri ay wa man a'rada an Qur'an, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, barang siapa yang kedua baca Al-Qur'an, wa inna lahu ma'isatan dhankan, orang tersebut akan mendapatkan kehidupan super sempit. Itu Tuhan. Ayat 120. Siapa saja yang jauh dengan Al-Quran, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, siap-siap akan diberi kehidupan serba salah. Bahasa Sunda apa? Nenca. Bedanya itu baca Quran sama sakori gitu. Gue cuma berger. Jauh itu baca Quran membeda. Tahu atau tidak makna tetap ada keberkahan tersendiri. Kenapa? Karena orang yang baca Quran adalah orang yang sedang berdoa dengan Allah. Barang siapa yang jauh dengan Al-Quran, siap-siap kehidupannya akan serasa. Dua gimana? Nabi teh sapoe teh 10 bulan ada jauh jeung naon kan? Pansa Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Nah, maka ditabrak nah dia usaha capek. Itu 12 bulan. Gara-gara salah. Manusia ya. Terasa Allah. Wa kamu ma'arokin, kalian harus berjamaah. Dalam berjamaah. Jadi ngomong kita ayah jadi super kaya kan di satu kampung. Kemudian anaknya yang satu di Sulawesi, yang satu lagi di Bandung. Si bapak tersebut sudah tidak punya istri, anaknya pada jauh, hartanya banyak, tapi tidak bersosialisasikan. Akhirnya kata Pak RT dan tetangganya,
si bapak itu kenapa ya gak ada keluar-keluar, ternyata guys bungkus di keberong sidel. Patikanya omongan pengitar si Budi pasti jamai almarhumnya jadi bukan akibat tidak bersosialisasi harapan tetangga orang ke masjid mau kita naon mana kita pakai nyaman si bapak itu kamananya mana si bapak itu gerak sehat saya pasihan terus ya kurang naik ambulannya berangkat ke rumah sakit ke rumah sehat begitu nyamannya beda nyamannya hiji lamun kurang kehidupan hayat bangkit kan kurang apa barang disebut kan orang yang sudah kepala 4 berarti standar Rasul kan 63 berarti 63 kurang 40 kontrak kita di dunia hanya 23 yang sudah usia 50 berarti 63 kurang 50 Anda tinggal 13 tahun yang 50 habiskan di Karawas kamu 17 lu geus 30 tinggal 7 nugas genap 2 karena 2 ganti kalender nugas genap 2 tahun 11 bulan ini satu hari ini kira bapak dan kredit sekarang 70 80 waduh sekarang orang tersebut rajin hadir pengajian dan silaturahmi orang yang rajin silaturahmi akan dipanjangkan umur baik hakikat atau majaz hakikat jumlah angka umurnya ditambah di 100 dan sebagainya jumlah majaz umurnya tidak panjang tapi kebaikannya selalu dikenang oleh masyarakat kami. Menik panjang umur bano, menik porong umur soleh. Padahal dimakan Batman, ayam perang, malawut ternyata dengan mereka fokus. Hebat. Oke, videonya Pak. Isi. Menik panjang umur bano, menik porong umur bagel. Tapi nanti ayam pertanyaannya teman. Tapi yakinnya hadir lebih daripada 40 orang. Doa lebih daripada kalau lihat doa 40 orang. Amin diucapkan oleh 40 orang sama dengan doanya para wali. Hadir sing panjang yuswa sareng sehat. Amin. Ya ya Pak. Anu ate para kumpli, ya Allah yang panjang naon. Ari sehatan jadi peta. Panjang umur yang sepuh. Terus panjang umur nama tanpa bangsa, panjang umur nama yang tersiksa ketika anak. Tak berapa nyuruh pada sampah. Ya Allah, panjangkan umur kami dengan sehat. Sama yang harta seger atau seger kan, kesehatan tidak bisa dinikmati terus. Daging ayam, mananya kulit kuya. Beas pandang bagi Cianjur akhirnya berdurasi. Terus dinikmati tuh. Boga mobil mewah bisa dia. Kalau yang gas ke Borobudur, tetap di umur kedana. Ya Allah panjangkan umur kami dengan sehat karena orang sekratir dan memasuki bulan suci Ramadan. Sing ingat pada Ramadan, sing senang pada Ramadan. Nabi menjamin mampariha hidup di Ramadan. Haramallahu jasadahu kaladiwan. Barang siapa yang senang, bunga, gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka tubuh orang tersebut diharapkan disentuh oleh api Tuhan kami. Dan bunga pada namanya abstrak bukan konkret, harus ada pembuktian di aina di spesial formal 10 dus. Ibu ada kemana? Spesial formal. Itu tahu kok pembuktian mana abdi bunga dengan kedatangan bulan. Dia spesial bea 10 naon, baru ini dia spesial tabung gas 20 naon. Oh, ibu mah bener. Asin geus dipeser, jengkol aja kamu. Ibu nanaonan inilah realisasi daripada hadis Imam Paliha, aku orang yang menyenangi gembira dengan datangnya bulan. Jalma mana wae anu seneng datang Ramadan dina, maka masuk akhirat tubuhnya alam disentuh oleh api neraka. Lah cuek-cuek wae. Nah, kalau begitu lagi caranya, Pak ada yang mampir ngajian tadi bisa nih. Ya, mama yang tadi rek tanya ke pasar, rek persediaan apa? Akhirnya ke tanggal 27 bulan
Rojab. Berarti tanggal 1 Ramadan teh insya Allah bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Hari kan hebat kan? Tahun Ramadan tahun lema disebutkan tanggal cantik. Mohon tanggal 3 bulan 3 tahun Molikah perdana ya. Tanggal 3 bulan 3 2023 istri oke. Nomor cantik kayaknya bakal kita masuk di anak Al-Muhajirin punya sejarah. Di hari Sabtu tanggal 20 Rajab ternyata aku akan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dengan tanggal cantik. Ayo bulan 5 tahun teman tuh. Terusnya ya Allah ya. Jadi kan dulu benteng orang minta adalah membaca. Saya tahu ya, saya tahu. Upami flashback karena sejarah-sejarah Sukabumi, umat Islam teh kenal teh jeung Yasin we mungkul. Terus deh. Asokan surat Maryam anak kenal teh Tabaro. Nanti saya daripada kenal bisa. Ngan kudu aya mi'raj, aya peningkatan terus deh. Mun kedana program global ini kadang-kadang setiap sholat 5 waktu minimal salapan. Minimal tiap sholat 5 waktu minimal salapan laporan ke Gusti. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia pernah menghatamkan Quran 1 kali Abu Dawud kontinu tiap kali sholat gadai. Dari berjamaah teu aneh. Kecil tidinya, tapi tidir kecil itu tiba dipikul misalnya papanya itu kan hukum yang talakau terus so ada agenda, ada program di acaranya kan Simprik tahu lah bahwa orang itu bagaimana sih komitmen ayat tiap sholat kurang haja salam arek untuk saja pas ayat Allah dipanjang merasa kali itu lolang tapi demikian ukur kayak kita perek kontrolan pasok kalau nabung hari nabung langsung itu kalau salin koin umur anwar kola sebaik-baiknya kegiatan adalah yang kontinu walaupun sedikit. Di tiap sholat nama salamat lohor, salamat asar, salamat tos maghrib, salamat tos isya, salamat tos subuh, salamat alasan janda doa air malam amin ya Allah kembali orang yang berpaling dari Al-Quran fa'innalahu ma'isatan dhanka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang super sempit sok jareke jelema nu jauh jeung Quran rumah tangga ge bari besar oh bapak saya zaman jauh jeung Quran budak nage sok aneh-aneh batal teh di luar biasa. Kenapa rumah tangga ini hancur? Kenapa rumah tangga ambruk? Kenapa bisnis gagal? Jawabannya jauh dengan hal fa'innahu ma'isatan. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari Al-Quran bangkit di kuburnya akan dalam keadaan buta. Mikir pada bulan di kuburnya kan ya. Ayo kita ngomong. Jauh kita mata. Jemur anu rajin Quran kok molotov. Ini orang protes Pak. Qala ini mahasar tadi amma wa kuntu asar. Kata orang tersebut, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara aku hidup di dunia bisa melihat indahnya dunia. Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Penyebab kamu dibangkitkan molong, penyebab kamu dibangkitkan buta karena waktu datang kiai mengajar kamu cuek, waktu DKM mengajar ke masjid kamu cuek, waktu panitia mengajak kerajaan kamu cuek. Setiap orang yang mengajak kebaikan kamu menolak dengan habis-habisan. Wa kadzalika yaumul hari ini kata Allah kamu akan dibiarkan dalam api neraka tidak akan diangkat. Akibat orang jauh dari Allah
program. Jadi kembali benteng orang mungkin ada 3. Benteng orang mungkin ada masjid. Benteng orang mungkin ada 3. Yang pertama masjid, yang kedua memperbanyak zikir, yang ketiga membaca Al-Quran. Dengan benteng yang 3 ini, kalau kita mengamalkannya dengan istiqomah, maka dunia akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatina wa mu'allimina wa irhamhum alaina. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min ibadika muttaqin wa ahli ta'atika muhibbin. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min ibadika muttaqin wa ahli ta'atika muhibbin. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min ibadika shalihin. Allahumma yassir lana rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran li zadil ibadati wa li ziyarati ilal makkati wal madinah. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ighfir amwalana wa barik arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bupati makin sadaya nyaksikan dalam hidupan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.